Aku berdiri di dapur. Aroma harum masakan tercium memenuhi ruangan. Pukul 6 sore, saatnya makan malam. Dimas, putra kami yang beranjak remaja, sedang asyik dengan gadgetnya di ruang tamu. Sementara itu, Arman suamiku masih belum pulang. Seperti biasa, aku menunggu dengan sabar, meski ada rasa cemas yang menjalar pelan di dalam hatiku. Sejak beberapa bulan lalu, kebiasaan Arman pulang larut malam semakin sering. Awalnya, aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ia hanya terjebak dalam pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, kecurigaan itu tumbuh menjadi benih keraguan yang sulit diabaikan. Kenapa ia tidak pernah memberi kabar? Kenapa ia tidak pernah menceritakan keadaannya saat berada di luar rumah? Sekali lagi, aku meraih ponselku, berharap ada pesan darinya. Namun, layar tetap gelap. Hanya ada notifikasi obrolan grup RT yang tidak terlalu menarik perhatian. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, suara dering pintu membuyarkan pikiranku. Pasti Rina, gumamku tersenyum kecil menyambut kedatangan sahabatku. Rina adalah cahaya dalam kehidupanku yang kelabu. Dia tahu segalanya tentang hidupku, termasuk keraguan yang menyesakkan jantungku tentang Arman. Saat pintu terbuka, Rina berdiri di sana dengan senyum lebar, rambutnya yang lurus tergerai indah. "Hai Nina, apa kabar?" tanyanya sambil memelukku. "Baik, Rina, senang kamu datang," jawabku, berusaha menyembunyikan kegelisahan di wajahku. Kami duduk di ruang tamu. Dimas masih terbenam dalam dunianya. Rina mulai bercerita tentang pekerjaannya yang selalu padat dan rencana bulan depan untuk liburan bersama keluarganya. Meski aku berusaha ikut terlibat dalam ceritanya, pikiranku terus melayang pada Arman. Tadi siang aku lewat depan kantor Arman. Dia terlihat sangat sibuk. Rina menyela lamunanku. "Kamu tahu, dia selalu bekerja keras demi kalian." Senyumku sedikit memudar. "Iya, tapi kadang aku merasa ada yang aneh. Dia berubah sejak akhir-akhir ini. Seperti ada yang disembunyikan dariku." Aku mengungkapkan ketidaknyamanan yang menggerogoti pikiranku. Mata Rina menatapku tajam, seolah ingin mengorek lebih dalam. "Nina, jika ada sesuatu yang mengganggumu, kamu bisa berbagi denganku. Aku di sini untukmu," katanya dengan lembut. Matanya menyimpan rasa simpati, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam yang kurasakan. Kami melanjutkan pembicaraan, tetapi benang merah antara kami mulai terasa tipis. Rina memang sahabat terbaikku, tetapi aku tidak bisa mengabaikan rasa cemburu yang menggelayut saat memikirkan Arman. Rina selalu memandangnya dengan cara yang berbeda, dan aku tidak bisa menjelaskan mengapa itu membuatku merasa tidak nyaman. Saat malam menjelang dan suasana semakin gelap, ketegangan di dalam rumahku terasa semakin nyata. Dimas akhirnya menutup gadgetnya dan bergabung dengan kami. Tetapi tawanya tidak bisa sepenuhnya menghapus bayang-bayang di benak kami. Ketika jam menunjukkan 10, Arman belum juga pulang. Rina pamit untuk pulang, dan aku merasa sendirian kembali, menyisakan kerinduan, kebingungan, dan rasa takut yang tak terucapkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyuman manis suamiku? Dan rahasia apa yang disimpan oleh orang-orang terdekatku? Malam itu, aku berdoa dalam hati, berharap agar kebenaran segera terungkap sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku berdoa dalam hati, berharap agar kebenaran segera terungkap sebelum semuanya terlambat. Dengan segala keraguan dan ketakutan yang menggelayut di pikiranku, aku menatap jendela yang menghadap ke pekarangan rumah. Suara hewan malam berdesir di luar, seakan menjadi latar belakang yang menegangkan bagi pikiranku yang berkecamuk. Hari-hari terakhir terasa semakin berat. Aku menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Arman terlibat dalam bisnis yang mencurigakan. Berkas-berkas itu tergeletak di meja kerjanya, tidak sengaja terungkap saat aku membersihkan ruang kerja yang biasanya tidak pernah aku sentuh. Di dalamnya terdapat nama-nama yang asing, angka-angka yang menakutkan, dan deskripsi barang yang membuat hatiku bergetar. Apa yang sebenarnya dilakukan suamiku? Kenapa dia menyimpan semua ini dari aku? Kuperhatikan Arman saat dia pulang malam itu. Senyumnya yang biasanya menenangkan, kini tampak dipaksakan.
Dia berusaha terlihat santai, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di antara kita, seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Kuputuskan untuk berbicara, berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. Arman, kita perlu bicara. Ujarku pelan, berharap kata-kataku tidak terdengar menggertak. Dia tampak terkejut, seolah aku baru saja merobek tirai yang menutupi kenyataan. Apa yang ingin kau bicarakan, Nina? Jawabnya, suaranya datar, seolah dia sudah mengetahui apa yang akan aku tanyakan. Ini tentang semua ini, kataku sambil mengangkat berkas yang kutemukan. Tentang bisnis yang kau jalankan, aku menemukan beberapa dokumen yang mencurigakan. Dia menunduk, pandangannya menghindar dari mataku. Nina, itu bukan urusanmu. Semua ini demi keluarga kita. Satu kalimat itu, meski mungkin diucapkan dengan niat baik, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Tapi aku berhak tahu, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kenapa harus menyembunyikan semua ini? Arman terdiam, dan aku bisa merasakan perubahan suasana yang sangat dalam. Rasa sakit dan kebingungan bercampur aduk di dadaku. Dalam hati, aku berdoa agar dia tidak terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap dari sekadar bisnis. Di sisi lain, Rina merasakan gelombang perasaan yang semakin mengaduk hatinya. Dia adalah sahabat terbaikku, tetapi saat ini dia terjebak dalam dilema yang sulit. Tanpa kusadari, dia menyaksikan percakapan kami dari kejauhan. Wajahnya menampilkan kerisauan yang mendalam. Bukan hanya karena dia khawatir akan keadaan pernikahan kami, tetapi juga karena rasa cinta terpendamnya terhadap Arman. Dia seringkali menyemangatiku saat aku merasa terpuruk. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa di balik dukungannya ada sebuah perasaan yang tak terungkap. Rina adalah orang yang selalu ada untukku. Dan sekarang, dia mungkin menjadi satu-satunya orang yang memahami ketidakberdayaanku menghadapi Arman. Rina, aku merasa terjebak, kataku saat kami berdua berhadapan di taman. Arman menyimpan rahasia, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut kehilangan semuanya. Dia mengangguk tetapi ada keraguan di matanya. Nina, kadang-kadang kebenaran bisa menyakitkan. Tapi kau harus berani. Jangan biarkan cinta membuatmu buta. Kalimatnya menggantung di udara, seakan menunggu saat yang tepat untuk dijawab. Tapi aku hanya bisa terdiam, merasakan betapa rapuhnya posisi kami di antara semua rahasia ini. Aku tahu keputusan harus diambil. Waktu terus berjalan, dan rahasia itu semakin mendekat. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya? Aku merasa jantungku berdegup kencang ketika Arman berdiri di depanku, matanya dipenuhi dengan ketegangan yang tak biasa. Ruangan terasa semakin sempit, seolah-olah dinding-dinding rumah kami yang selama ini menjadi tempat berlindung, kini malah menjeratku dalam jaring ketidakpastian. Setiap detik yang berlalu seolah mengikatku dalam ketidakberdayaan. Aku tahu apa yang akan terjadi. Semua tanda-tanda sudah ada di depan mata, dan aku tak bisa lagi berpaling. Arman, ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Tanyaku, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa takut yang menggerogoti hati. Suara lembutku berusaha menetralkan suasana, tetapi semakin aku berbicara, semakin dalam rasa cemas itu menjalar. Dia menghela napas panjang, suara dalamnya menggema seolah berusaha menyiapkan kata-kata yang tepat. Nina, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang tidak pernah aku katakan padamu. Tentang keluargaku, tentang Ibu Sari. Dia berhenti sejenak menatapku, seolah mencari keberanian untuk melanjutkan. Aku merasakan aliran dingin menyusup ke tulang belakangku. Apa maksudmu? Apa ada yang salah dengan Ibu Sari? Tanyaku, berusaha tenang meski hatiku bergetar. Arman menunduk, seolah berat untuk melanjutkan. Ibu Sari bukan hanya ibumu. Dia juga menyimpan masa lalu yang gelap. Mungkin kau tidak tahu, tapi dia pernah terlibat dalam sebuah kejadian tragis yang melibatkan keluargaku. Sebuah kesalahan yang menghancurkan hidup kami. Kata-kata itu menghujamku bagaikan petir di siang bolong. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu baru sekarang mengatakannya? Suaraku bergetar, dan untuk sesaat aku merasa berhadapan dengan sosok asing, bukan suamiku yang penuh kasih. Karena aku takut, Nina. Aku takut semua ini akan menghancurkan kita. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Keluarga kita sudah dibayangi oleh aib ini terlalu lama. Arman mengangkat wajahnya,
Matanya kini penuh dengan air mata yang tak bisa ditahan. Dari sudut mata, aku melihat Dimas, putra kami, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi terkejut, seolah baru saja mendengar semua pengakuan ini. Hatiku remuk melihat wajahnya yang pucat, penuh kebingungan. Dimas, panggilku, tetapi kata-kataku berhenti di tenggorokan. Dia harus tahu, tetapi tidak sekarang. Aku tidak ingin dia terjebak dalam badai ini. Jadi apa yang terjadi? Dimas bertanya, suaranya bergetar. Apa yang Ibu Sari lakukan? Arman menatapku, meminta izin untuk melanjutkan. Aku mengangguk perlahan, tak kuasa menahan rasa sakit yang menyelimuti hati. Ada sebuah insiden. Ketika aku masih kecil, ada kebakaran di rumah kami. Ibu Sari, dia terlibat langsung. Banyak hal yang hilang dan banyak yang terluka. Kami kehilangan segalanya, dan Ibu Sari selalu merasa bersalah. Aku terdiam, mencoba mencerna semua ini. Rasa sakit, penyesalan, dan aib keluarga kini terkuak, membongkar semua yang selama ini kami sembunyikan. Dimas menatap kami, wajahnya tampak bingung dan terluka. Apa ini berarti kita tidak bisa lagi bersama? Apa keluargaku adalah monster yang menakutkan? Suara Dimas nyaris berbisik. Arman merendahkan suara. Tidak, Dimas. Keluarga kita tidak buruk. Kita hanya harus menghadapi masa lalu agar bisa melangkah ke depan. Kita bisa menyelesaikannya bersama. Hatiku hancur mendengar kata-kata mereka. Kini, rahasia terlarang yang selama ini terpendam mulai meresap ke dalam hidup kami, mengguncang fondasi yang selama ini kami bangun. Apakah kami akan mampu melewati badai ini bersama, atau akan terpisah oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam? Hatiku hancur mendengar kata-kata mereka. Kini rahasia terlarang yang selama ini terpendam mulai meresap ke dalam hidup kami, mengguncang fondasi yang selama ini kami bangun. Apakah kami akan mampu melewati badai ini bersama, atau akan terpisah oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam? Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang seolah menjadi saksi bisu dari segala drama yang terjadi. Arman, suamiku, berdiri di ujung ruangan dengan ekspresi yang sulit terbaca. Rasa sakit dan kebingungan bercampur aduk dalam hatiku. Dimas, putra kami, sudah tertidur pula setelah seharian berusaha mengabaikan suasana tegang di rumah. Dia tidak perlu mengetahui semua ini. Tidak untuk saat ini. Aku tidak bisa percaya ini semua terjadi. Ujarnya pelan, matanya menghindar dari pandanganku. Selama ini aku sudah berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Tetapi semua ini membuatku merasa terperangkap. Dan kau tidak merasa terperangkap saat menyimpan rahasia itu, Arman? Suaraku bergetar. Apa yang kau lakukan selama ini? Mengapa kau tidak memberitahuku? Dia menghela napas dalam-dalam, seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Aku takut kehilanganmu, takut kehilangan Dimas. Rahasiaku, masa laluku, itu menghantuiku. Aku ingin melindungimu. Satu kalimat itu mengguncang hatiku lebih dari yang pernah bisa aku bayangkan. Aku berjuang keras untuk memahami, untuk memaafkan. Namun, rasa sakit yang mendalam ini sulit untuk diabaikan. Di tengah keheningan yang membekap, aku teringat akan Rina. Sahabatku yang selalu ada, tetapi kini ada benang halus yang terputus di antara kami. Rina yang selalu mendukungku, kini mungkin telah melangkah mundur karena perasaannya yang tak terungkap. Dalam pandanganku, dia adalah bagian dari kisah ini yang tak bisa diabaikan. Aku harus menghubungi Rina, ujarku, berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Mungkin dia bisa memberiku perspektif baru. Arman menggelengkan kepalanya, tetapi aku sudah mengambil ponselku. Jangan, Nina, berkomunikasi dengan dia hanya akan memperburuk keadaan. Tapi ini masalah kami, Arman. Rina adalah sahabatku. Dia harus tahu betapa kita berjuang. Jawabku dengan tegas. Dengan berat hati, aku mengirim pesan kepada Rina untuk bertemu. Setelah beberapa saat, dia membalas dan mengatakan bahwa dia akan datang. Dalam hening sebelum kedatangannya, kami berdua berusaha untuk berbicara lebih terbuka. Kami mulai menyingkap rasa sakit dan kekecewaan yang selama ini terpendam. Aku mencurahkan semua yang ada di hatiku. Sementara Arman berusaha menjelaskan mengapa dia merasa perlu menyimpan rahasia itu. Ketika Rina tiba, aku bisa merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Dia melangkah masuk, wajahnya menunjukkan rasa cemas. Namun ketika matanya bertemu dengan Arman,
Seolah ada perasaan campur aduk yang tak bisa diungkapkan. Dia berusaha menunjukkan dukungan, tetapi aku tahu bahwa rasa cinta terpendamnya terhadap suamiku menorehkan luka yang lebih dalam. Kita perlu berbicara, ujarku memecah keheningan yang semakin mencekik. Tentang semua ini, selama beberapa jam ke depan, kami bertiga duduk bersama, berbagi cerita, menangis, dan berusaha memahami satu sama lain. Kami belajar bahwa meskipun ada aib dan rahasia, cinta adalah jembatan yang bisa menghubungkan kami. Dan mungkin hanya dengan komunikasi dan keberanian untuk menghadapi masa lalu, kami bisa menemukan jalan untuk memulihkan kepercayaan yang telah retak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi yang pasti kami telah mengambil langkah pertama menuju penyembuhan. Setelah semua yang kami lalui, aku berdiri di ambang pintu rumah kami yang kini terasa lebih cerah. Senja mulai merangkak turun, menyirami langit dengan nuansa keemasan yang lembut. Di dalam rumah, suara Dimas yang memanggil namaku membuatku tersenyum. Dia sudah kembali dari sekolah, dan aku berharap bahwa hari ini akan berbeda. Aku melangkah masuk, menemukan Arman duduk di meja makan. Wajahnya tampak lelah, namun ada tekad yang bersinar di matanya. Nina, ia memanggilku. Suaranya bergetar, namun penuh harapan. Kita perlu bicara tentang masa depan kita. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti jari yang menyentuh luka-luka lama. Namun, kali ini aku memilih untuk tidak menghindar. Iya, kita perlu, jawabku dengan suara yang mantap. Kami berdua tahu bahwa komunikasi adalah jembatan yang harus kami bangun kembali. Dimas muncul di belakangku, membawa tas sekolahnya dan menatap kami dengan ekspresi bingung. Ada yang terjadi? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala, berusaha menjaga suasana tetap tenang. Tidak sayang, hanya obrolan biasa antara ayah dan ibu. Jawabku sambil menyentuh bahunya. Arman menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Dimas, kami ingin memperbaiki hubungan kami. Kami ingin kamu tahu bahwa kami akan berusaha menjadi orang tua yang lebih baik untukmu. Dimas mengangguk pelan, matanya mengisyaratkan bahwa dia mengerti lebih banyak daripada yang kami kira. Malam mulai merayap, dan kami duduk bersama di meja makan. Keluarga kecil ini, yang dulunya terasa seperti tumpukan rahasia, kini mulai membangun kembali fondasi yang kokoh. Kami berbagi cerita, tawa, dan bahkan keheningan yang nyaman. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada kejujuran di antara kami. Ibu Sari, yang selalu mengawasi dari jauh, akhirnya ikut bergabung. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Kami sedang merencanakan masa depan, jawabku dengan penuh semangat. Dia tersenyum, tetapi aku melihat kilasan keraguan di matanya. Setelah melihat kami berusaha keras, dia berbisik. Ingatlah, tidak ada yang sempurna. Masa lalu mungkin menyakitkan, tetapi itu adalah bagian dari siapa kita sekarang. Kata-katanya membangkitkan rasa ingin tahuku tentang aib keluarga yang selama ini dia sembunyikan. Namun, aku tahu, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menggali luka lama. Malam itu, ketika semua sudah tidur, aku duduk sendiri di teras, merenungkan perjalanan kami. Bayang-bayang masa lalu masih menghantui, seperti awan gelap yang tak kunjung pergi. Tapi ada secercah harapan di dalam hati. Dengan Arman di sisiku, kami berkomitmen untuk membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Keesokan paginya, kami merencanakan liburan kecil, sesuatu yang dapat menyegarkan hubungan kami. Arman mulai menyusun rencana, dan Dimas tampak antusias. Dalam diriku, muncul keyakinan bahwa kami bisa melawan segala rintangan. Dan mungkin, hanya dengan komunikasi dan keberanian untuk menghadapi masa lalu, kami bisa menemukan jalan untuk memulihkan kepercayaan yang telah retak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi yang pasti, kami telah mengambil langkah pertama menuju penyembuhan. Ketika aku menatap mata Arman, aku yakin bahwa perjalanan ini, meskipun sulit, akan membawa kami pada cinta yang lebih dalam. Cinta yang tumbuh dari kejujuran dan keberanian.